Selama 3 tahun, Husna memperdalam ilmu agama dan belajar mengaji pada seorang ulama besar. Setelah ia keluar dari pondok pesantren, Husna tumbuh sebagai gadis cantik yang solihah. Ia pun kembali memasuki kehidupan di luar. Orang-orang memandangnya tak ubahnya seperti bunga mawar putih yang tumbuh di antara rumput ilalang. Semua lelaki memujanya. Percampuran darah Indonesia dan Arab yang ada di dalam tubuhnya membuat ia seperti sebuah lukisan klasik yang nyata dan hidup. Ia seperti bidadari. Ulama-ulama dari seberang pulau seringkali datang melamar Husna. Bahkan tak jarang sahabat ayahnya mencoba melamar Husna untuk anaknya. Tetapi ayah Husna yang memiliki hati yang teduh itu menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada anaknya. Tetapi Husna sebagai anak yang solihah, Husna justru menyerahkan hal itu pada ayahnya. Menurutnya, ayahnya tahu yang terbaik baginya. Husna sangat mengagumi ayahnya karena dia adalah lelaki pertama yang dikenal dalam hidupnya. Seorang lelaki yang bertanggung jawab, selalu tersenyum meski dalam keadaan marah sekalipun. Ia adalah lelaki yang selalu mengutamakan ibadah kepada Allah. Bahkan Husna seringkali berucap, "Jika Allah mendatangkan seseorang yang menemani hidupku, biarlah ia seperti ayahku." Tanpa sepengetahuan Husna, ternyata sang ayah diam-diam telah menjodohkannya dengan anak seorang ulama terkenal yang merupakan sahabat baiknya. Husna tak percaya saat ayahnya menyampaikan maksud perjodohan itu, karena ia tahu betul bagaimana akhlaknya pemuda itu. Sang pemuda terkenal gemar sekali melakukan kemaksiatan, seperti judi, mabuk-mabukan, begadang. Bahkan sholat pun tak pernah ia lakukan. Bahkan di kampungnya sang pemuda mendapat julukan si Raja Judi. Nauzubillah. Hari-hari ia lalui dengan bersujud pada Allah. Ia memohon petunjuk pada Allah agar diberikan yang terbaik. Ia yakin bahwa Allah akan membantunya, karena ia tak berani menolak tawaran dari ayahnya. Meskipun pada saat itu seringkali dihantui mimpi-mimpi buruk, dan itu yang membuatnya resah dan gelisah yang membuat ia semakin bingung. Karena ia punya prinsip. Tujuan hidupku adalah membahagiakan ayahku, apapun keputusannya bagaimana aku menolaknya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menerimanya. Dan hari yang dikhawatirkannya itu tiba juga. Dan ia sempat pingsan saat hari pernikahan itu. Ia tidak percaya bahwa akad itu telah terjadi. Namun keresahan itu juga terjadi pula pada Ikram, nama sang pemuda tersebut. Saat akad nikah, dadanya bergetar hebat. Ia tak kuasa memandang pesona yang dimiliki Husna. Benarkah aku layak menjadi suaminya? Husna terlalu baik untukku. Sedangkan aku, tak ada satupun yang bisa aku banggakan dariku. Aku peminum, aku penjudi. Apakah ini nyata? Di tengah malam, tanpa sepengetahuan Husna dia melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan, yaitu sholat. Dalam sholatnya ia bersujud panjang dan bersyukur tak habisnya atas karunia yang telah diberikan Allah. Meski maksiat kerap kali dilakukannya. Dalam sujud panjangnya dia selalu berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku, ampunilah aku, bantulah aku. Ya Allah, apakah betul zamrud biru nan indah itu, Husna, untukku?" Waktu berlalu dengan doa dan kesungguhannya, sehingga hari-hari berganti dengan sebuah perubahan yang dahsyat. Kini Ikram telah berubah. Ia telah meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Gadis nan indah itu telah merubah pandangannya tentang hidup hingga ia mampu meninggalkannya. Hingga pada suatu malam Husna menyaksikan peristiwa yang menggetarkan jiwanya. Saat itu Husna bangun malam hendak melaksanakan sholat tahajud. Namun saat ia memakai mukena, ia mendengar suara orang yang mengendap-endap di ruangan tamu. Saat ia intip dari kamarnya ternyata sang suaminya hendak meninggalkan rumah. Husna tak berani mencegahnya, ia hanya mampu mengintip. Namun pikirannya mulai berpikir yang tak baik tentang suaminya. Ia khawatir suaminya kembali ke kebiasaannya yang buruk dulu, hingga ia berani keluar malam lagi. Ketika suaminya sudah mulai menjauh, akhirnya ia mengikutinya dari belakang. Ternyata sang suami masuk ke sebuah masjid.
Dari luar sayup-sayup ia mendengar sebuah suara. Ya Allah, aku bersyukur padamu telah engkau karuniakan seorang perempuan yang cantik, baik dan solihah. Setiap hari ia berbakti kepadaku, menyiapkan segalanya untukku, mencucikan bajuku, memasak untukku, menimba air untukku, membacakan kalammu untuk menyadarkanku dari khilafku padamu. Tetapi hamba belum menyentuhnya. Ya Allah, hamba tak pantas melakukan itu semua. Dan aku tahu itu membuatnya terluka. Hidupku terlalu pekat oleh dosa-dosa padamu di masa lalu. Tetapi engkau memberikan hadiah yang sangat besar untuk hidupku. Kehadiran Husna di sampingku adalah karunia terbesar darimu untukku. Maka dari itu ya Allah, agar husnamu tetap bersemi indah, bercahaya setiap waktu. Damai dalam munajatnya kepadamu setiap waktu. Aku mohon ya Allah, siapkan seorang suami yang setara dengannya. Dan engkau pasti tak mau melukai hambamu Husna dengan membuatnya tersiksa bersuamikan hamba. Kabulkanlah doaku ini ya Allah. Mendengar itu, Husna bergetar hebat. Ia menangis dan bersujud di depan pintu masjid. Akulah yang berdosa, akulah yang berdosa. Aku telah menyimpan pikiran buruk bagi hambamu yang mulia, yang telah kau tunjuk menjadi suamiku. Ampunilah hamba ya Allah. Bisikan ke dalam hati lelaki itu, bahwa aku mohon maaf, dan betapa aku mengagumi dan mencintainya. Ya Allah, izinkanlah ia menjadi suamiku selama-lamanya. Isak tangis yang ditahannya sejak tadi kini meledak, memecah keheningan. Sambil menangis ia merangkak menghampiri suaminya. Ikram terperangah. Apakah Husna mendengar doaku? Pikirnya, dan kini ia semakin tak dapat menggerakkan seluruh sendinya. Karena Husna telah berada di hadapannya, dan memeluk erat tubuhnya. Ia tak percaya, sungguh tak percaya. Tangannya bergetar, saat pertama kalinya membelai kepala istrinya, hati dan matanya pun kini semakin basah. Abang, jangan tinggalkan Husna. Mengapa abang berniat seperti itu? Aku adalah istrimu bang, selamanya tetap menjadi istrimu. Jangan berpikir seperti itu. Tersendat suaranya menahan isakan tangis. Kumohon, jadilah suamiku. Kumohon, maafkanlah aku selama ini, telah berpikir buruk padamu. Aku mencintaimu bang. Perlahan-lahan Ikram memeluk dengan lembut istrinya dengan segenap cinta, dan dengan lirih ia berucap, Ya Allah, engkau datangkan lagi karunia yang besar untuk hambamu ini. Alhamdulillah ya Allah.